Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar sejarah Islam lagi. Kali ini kita akan membahas kekuasaan Murabitun di Spanyol. Dinasti Murabitun yang berasal dari Maroko di Afrika Utara pernah berkuasa di Spanyol Islam, menggantikan Mulukut Tawaif yang berakhir pada tahun 1095 Masehi. Bani Murabitun awalnya merupakan kelompok militer keagamaan yang berkumpul di Ribat, semacam pesantren begitu kalau di Indonesia, sehingga orang-orangnya disebut dengan Murabitun. Para anggota Murabitun biasa juga memakai cadar penutup wajah sehingga disebut dengan Al-Mulassimun. Mereka dipimpin oleh Yahya bin Ibrahim dan Abdullah bin Yasin, berasal dari suku Lamtunah, sempalan dari suku Sonhajah, penduduk Berber di Afrika. Para pemimpin mereka silih berganti dan sampailah ke tangan Yusuf bin Tasfin pada tahun 1061 sampai 1106 yang membangun kota Marrakesh di Maroko dan dijadikan sebagai ibu kota Murabitun pada tahun 1062. Murabitun mengakui Daulah Abbasiyah yang beribu kota di Baghdad. Pemimpin Murabitun memakai gelar Amirul Muslimin, dan gelar itu dicantumkan di koin dinar mereka yang nantinya ditiru oleh raja-raja Kristen di Spanyol. Kekuasaan Murabitun menjangkau wilayah yang luas, Maroko, Aljazair, sampai kepada Gurun Sahara yang ada di perbatasan Barat Sudan. Ketika kekuasaan Murabitun sudah besar dan kuat di masa Yusuf bin Tasfin, kaum Mulukut Tawaif di Spanyol sudah mulai melemah. Murabitun menganut madhab Maliki dari segi fikih, Al-Mu'tamid dari Bani Abbadiyah yang berpusat di Sevilla memohon bantuan kepada Murabitun untuk ikut mempertahankan negaranya dari serangan kaum Kristen dari arah utara. Yusuf bin Tasfin sebagai pemimpin Murabitun menyanggupi permohonan tersebut. Yusuf memasuki Spanyol pada tahun 1068, kemudian bertempur melawan Alfonso ke-6 di Zalacoh dan menang, lalu menaklukkan wilayah Valencia dan Saragossa. Yusuf kembali ke Maroko setelah kemenangan tersebut dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muluk At-Tawaif yang dipimpin oleh Mu'tamid tersebut. Namun Alfonso ke-6 menyerang Al-Mu'tamid lagi, dan ia mengundang Yusuf bin Tasfin kembali. Yusuf pun membantu Al-Mu'tamid lagi pada tahun 1090, dan kali ini Yusuf menginginkan menetap di Sevilla, menggantikan Bani Abbadiyah
yang sudah lemah itu. Al-Mu'tamid dan keluarganya diasingkan ke Maroko yang berakhir dalam keadaan sengsara. Murabitun melaksanakan pemerintahannya dengan mencakup wilayah yang luas, meliputi Spanyol dan Maroko. Yusuf bin Tasfin memerintah sejak tahun 1090 hingga wafatnya tahun 1106 Masehi, dan digantikan oleh anaknya yang bernama Ali bin Yusuf pada tahun 1106 sampai 1143. Para pengikutnya dari suku Berber Afrika masih menganut faham keagamaan yang fanatik yang menyebabkan kerugian bagi kaum Kristen, Yahudi, dan kaum Muslimin sendiri. Antara lain ialah Yusuf memerintahkan untuk menghancurkan gereja yang indah di Granada pada tahun 1099 karena banyak kaum Muzarab yang menguasai kota tersebut. Kaum Muzarab itu memberontak untuk menahan serangan Murabitun dan dapat menduduki Valencia pada tahun 1094 dan dipimpin oleh Rodrigo Diaz de Brivar, seorang Muzarab yang dikenal dengan nama El Cid Campeador, Cidku sang penantang. Karya-karya Imam Ghazali yang wafat tahun 1111 dibakar di Spanyol dan Maroko karena dianggap merendahkan para faqih mazhab Maliki. Di masa Murabitun lahirlah para cendekiawan Muslim, antara lain ialah Ibnu Bajjah tahun 1082 sampai tahun 1138. Nah, ini persis di masa Murabitun. Seorang filosof yang lahir di Saragossa dan muridnya Ibnu Tufail yang hidup pada tahun 1105 sampai 1185, seorang filosof yang menulis karyanya yang terkenal yaitu Hayy bin Yaqdhan. Ali bin Yusuf diganti oleh putranya Tasfin bin Ali, memerintah tahun 1143 sampai 1145. Kedua pemimpin ini tidak sekuat Yusuf bin Tasfin yang menguasai Sevilla, Granada, Cordoba, Badajoz, Valencia, Saragossa, dan lain-lain. Tasfin bin Ali tidak kuat menangkis serangan Raja Kristen dari Aragon, yaitu Alfonso pertama dan Alfonso ke-6, seorang raja dari Kastil. Terjadi pemberontakan terhadap Tasfin bin Ali pada tahun 1145 yang menyebabkan jatuhnya kekuasaan Murabitun di Spanyol. Namun kekuasaan Islam di Spanyol masih diselamatkan oleh Bani Muwahhidun dari Maroko tahun 1147 yang mengawali kekuasaan Muwahhidun yang ada di Spanyol, yang akan kita bahas pada hari-hari berikutnya. Mari kita lihat keadaannya antara Spanyol dan Maroko. Kita lihat Maroko. Ini kita lihat tadi Marrakesh itu di sini. Di Marrakesh ini berarti kota yang ada di
Maroko Selatan. Ibu kota Maroko sekarang ini adalah Rabat. Kemudian airportnya ada di Casablanca. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini berarti kita lihat Marrakesh ada di sini. Asal usulnya Murabitun. Kemudian ke sini ke Spanyol dan berpusat di Sevilla. Ya, di sini. Nah, kemudian kita lihat situasi yang ada di Sevilla saat ini. Ini kotanya saat ini. Kemudian ini ada menara, yang menara ini sekarang menjadi menara gereja, yang dulunya adalah menara masjid yang ada di Sevilla. Kemudian kita lihat lagi, ini adalah tulisan Arab yang ada di dinding di Istana Alcazar, dan ini sudah lapuk-lapuk ya, karena ini sudah dibangun sebelum tahun 1000. Ini kita lihat bagian dari Istana Alcazar. Ini kita lihat arsitekturnya seperti ini. Ya, ini indah sekali arsitekturnya. Kemudian lengkung-lengkung seperti ini yang kita lihat ciri khas dari arsitektur Spanyol Islam. Kita lihat lagi. Saya kira itu yang terakhir. Saya kira cukup ini, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.